Selamat malam Jebret Tim, DPI hadir lagi hari Senin sampai Minggu atau 7 hari non-stop untuk menemani Jebret Tim di edisi Euro 2020 kali ini. Dan kali ini gue temani sama Intan, udah lama gak siaran bareng kita Tan ya? Iya udah lama banget, tapi kemarin kita siaran, cuman jadi pandit. Oh iya, gue jadi pandit, kita gak berpartner ya. Gak berpartner kayak gini, tapi panggil aku Intan ya, jangan Nesa ya. Iya, semoga, karena sekarang udah rambutnya udah semakin beda, pirang, Nesa merah kan. Karena Oh, misalnya iya, kalau gue makin beda. lihat Nesa tuh sekarang bawaannya pengen makan nasi goreng. Kenapa? Karena dia kan pernah makan di gerobak nasi goreng yang ada stiker AC Milan. Nah itu gue pengen lihat Nesa, oh gerobak nasi Ingatnya goreng. nasi goreng Iya, gitu, nasi kalau lihat goreng. aku ingatnya apa? Ngeliat kamu ngeliatnya emas, karena pengennya membawa kesuburan buat kita semua. Kirain ngeliat aku jadi pinginnya meluk istri. Aduh, gue gak mau jadi Hanif kedua, nanti gue harus suruh tidur di luar. Sampai istrinya ikut siaran dan di sini. Ya kan Hanif istrinya ikut siaran gara-gara Nesa. Nah Kak Panji istrinya ikut siaran gara-gara Intan, adil kan? Siap gerak. Kamu suka bawa itu sih yang ngeri pengawal Apa? pribadi. Gak berani. tapi kamu tahu gak sih, biasanya tuh yang suka ada di pikiran sama di hati aku itu ada siapa sih dan apa. Siapa sih yang selalu Ada bikin lah kamu? pokoknya sesuatu yang selalu ada di hati aku, apalagi kalau lagi nonton Euro. Wih, apa Tahu itu nggak Dan? Apa itu? Kopi Kola Kide. Itu dia Kopi Kola Kide. Yang enak dan makin nendang. Sama dong Tan, karena gue juga minum kopi Kola Kide karena ini adalah kopi susu khas Thailand yang bikin semangat dan pastinya berenergi, apalagi kalau kita semalaman nonton Euro begadang, bikin makin semangat sambil nongkrong, sambil sama keluarga, bisa sambil minum kopi Kola Kide. Nah buat Itu. pemula-pemula yang baru nonton bola, ini pas banget nih minum Kopi Kola Kide ya, biar makin semangat nontonnya. Betul. Nah buat kalian juga pas banget nih, harus banget ikutin Instagram di @kopikolakide_id. Karena setiap minggunya banyak hadiah yang dibagiin, jadi tungguin aja. Apalagi yang ditunggu ya, ikutin Betul. keseruannya, dapat hadiah, terus dapat keseruan-keseruan dari Kopi Betul. Kola Kide. Tinggal di follow dan juga pastinya dilihat. Dan ini adalah kopi susu khas Thailand, sekali lagi gue ingetin, yang pastinya bikin kita makin semangat dan semakin nendang. Hanya Iya tiga, dong, jangan lupa hanya ya. tiga, jangan hanya lupa, tiga. makin nendang. Dan tadi malam dan weekend kemarin tuh banyak pertandingan seru Iya, pastinya. Koci lagi seneng banget nih. Ini Belanda harinya menang, Koci. Inggris juga menang. Iya. Kemarin sempat underestimate Inggris kan? Iya, enggak, gue gak underestimate Inggris. Gue mendukung dari hati tapi gak mau ngejagoin Inggris. Karena biasanya yang ada adalah PHP, Tan. Kalau terlalu Tan. berharap malah kecewa ya. Kecewa karena dulu gue dari kecil pengennya Inggris juara tapi kayaknya nggak pernah bisa diharapin, jadi udahlah biar di hati aja yang mendukung Inggris tapi menjagokannya tim lain aja Tan. Terus kalau di hati tetap orang yang sama kan? Tetap itu di orang Di yang hatinya sama di samping kalau di sama. layar kamera. Kalau hati kan di layar kamera beda lagi ngomongnya Tan. Nah tapi nanti kan kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya ya. Ada Koci, terus ada siapa lagi? Ada Bung Wesley, senior banget, waktu itu udah pernah dipanggil juga sekali di Nostal Bola dan juga sempat berdua juga siaran sama gue. Kali ini hadir lagi sama Koci Nah untuk ngomongin ngobrolin. nostal bola nih, kita juga ada nostal bola nih sebelum ada Koci dan juga Bung Wesley ya? Bung Wesley nanti. Oke kita lihat aja, ini dia. Iya, dan dengar-dengar dalam peliputan itu lu pernah di 2000 dengan Balotelli katanya ada masalah apa sih? Coba lu, ada pemain Bengal Italia yang nyemprot lu. Terus main kucing-kucingan, sama gue juga main kucing-kucingan bertiga. Balotelli main Bal- kucing-kucingan sama Sabto Haryo. Main- Gak ada orang yang bisa main kucing-kucingan sama Balotelli di dunia ini, cuma satu, Haryo. Yang agak nggak bisa saya lupakan ya, dari 2012 tuh kayaknya saya hampir mati. Berjalan dengan Gitu, baik memang semua ya. kunci sebuah liputan tuh persiapan. Persiapan. Yang selalu saya garis bawahi ketika tim berangkat. Kita nih satu tim, kita jangan mikir egois. Dan ada lagi cerita lain, lu katanya paling hobi, paling doyan kalau ke luar negeri. Itu lu belanja-belanja. Belanja Itu lu. Kok lu gak pernah kasih ke gua, lu beliin oleh-oleh, lu kasih ke mereka semua. gua kasih Bang Ropa. Itu dia Nostal Bola bersama Sabto Haryo yang sudah menghilang lama tapi muncul di Nostal Bola. Kita sangat merindukan, semoga dia bisa kembali hadir di sini. Koci, apa kabar Koci? Kayaknya tadi datang-datang ingus-ingusan, kenapa tuh Koci? Gue baru dicolok swab antigen. Colok-colok marah-marah Jadi datang-datang. ntar malam gue siaran di RCTI. Iya, iya. Jadi sebelum siaran, daripada gue harus kesana Iya. untuk colok doang, mending gue bayar. Pertandingan apa ntar malam Coach? Apa pertandingan apa nanti malam?
Spanyol Swedia. Oh, Spanyol Swedia. Ini biasanya akan membawa keberuntungan, apakah keburukan bagi Spanyol? Jadi memang di sana harus jaga prokes. Sebelum itu harus colok dulu sebelum siaran. Iya, dan di bawah ini berarti ada di studionya DPI, berarti ada prokes di DPI ya. Oke, sudah ada juga Bung Wesley ini yang kemarin juga gue sempat dengar dia adalah pendukungnya Jerman, tapi ternyata menjagokan Prancis, sama kayak gue dukung Inggris tapi menjagokan Prancis. Dan kita melihat ada Inggris tadi malam dan juga Belanda yang menang. Sebelum ngomongin Koci dengan Belandanya, makan roti dulu belum dipersilakan. Kita ngomongin tim selebritisnya Eropa atau tim influencer Eropa yang sering dikemas di Instagram, media sosial, begitu hebatnya kelihatannya dan harganya meroket, selalu main-mainin bintang main-main individunya. Dan sekarang kita lihat dia menang 1-0 aja lawan Kroasia. Ini banyak yang bilang mainnya boring, menangnya cuma bisa tipis, tapi kan Kroasia juga bukan lawan enteng kan Bung Wesley ngeliat Inggris menang lawan Kroasia ini. Jangan lupa Kroasia itu di Piala Dunia di mana posisinya. Betul, finalis ya. Pemain terbaik Piala Dunia siapa? Pemain Modric. Kroasia. Tapi memang dari awal gue memang mulai meragukan soal kecepatan mereka bermain. Ya. Penampilan mereka menuju Euro nggak terlalu signifikan. Sementara Inggris meskipun lagi-lagi ulang, gue bertanya-tanya ini formasi apaan, pemilihan pemainnya ini luar biasa. Iya, ajaib Dan sih. lagi-lagi Raheem Sterling starter gitu ya. Iya. Maksudnya, ini benar-benar anak sayangannya Southgate Makanya kan. Southgate udah punya pemain yang memang diandelin terus ya gitu-gitu ya. Di tengah gue meragukan sebenarnya kondisinya, tapi di belakang ampun-ampunan. Gitu. Untung Kroasia mainnya bener-bener apa ya, kayak Jerman zaman dulu, pelan. Nanti Iya, partai kedua dia baru ngebut, partai Oke. ketiga dia ngegas karena ini turnamen kan. Iya. Nggak bisa lu gas dari awal, Betul. habis tengah jalan. Masih lihat situasi ya. Coach, ini gini nih, yang dibahas Bung Wesley soal pemilihan pemain Southgate yang cukup mengagetkan gitu kan, terutama dari Sterling dan juga terutama di back kiri tuh, kalau lo juga kemarin sempat ngebahas back kiri kan. Bentar, sebelum gue ke sana, gue nggak setuju dengan Wesley kalau bilang Kroasia bagus. Gue nonton Kroasia berapa kali? Wait coach, ntar ada permasalahan audionya. Kenapa? Oke, Bung Wesley dulu ya sebelum coach melihat audionya. Bung Wesley, dari back kiri, menurut Bung Wesley dengan adanya Trippier ini apa yang diharapkan Southgate? Karena ada Chilwell, ada Shaw di sana. Ya dari awal gue lihat Chilwell dong. Ya, oh Chilwell bukan Shaw. Performa di klub kan, Oh, kalau iya, gue oke. melihat gitu. Tapi dengan kondisi di kiri cuman pilihannya nggak banyak. Ya. Gua. Di kanan seolah-olah Banyak. semua serangan dari tim Inggris itu akan lari ke bek kanan. Iya. Dia punya banyak bek kanan. Gue nggak ngerti kenapa pilihan itu. Tapi dia buktikan, Southgate buktikan di partai pertama. Kita ngomong partai pertama aja ya. Meskipun mainnya menurut gue nggak harapan orang-orang banyak, tadi kan ngomong tim selebriti ya. Betul. Karena ya bagaimanapun juga pemberitaan mereka kan Sangat. mengalahkan kualitas. gitu ya. Overrated ya. Overrated. Tapi lagi-lagi Southgate membuktikan pemain pilihan dia, Raheem Sterling yang musim ini hanya nyetak 10 gol di City, padahal musim lalu kan 20 gol. Performanya menurun. Tapi untuk timnas, Raheem Sterling adalah anak emasnya Southgate. Gimana coach, tadi lo bilang Ya. ada yang nggak setuju sama Nggak. Bung Wesley? Gue bilang pada saat Kroasia di final ketemu Perancis, setelah itu 3 tahun kan, bukan 2 tahun, 3 tahun. tahun. Gak ada Rakitic, gak ada Mandzukic, itu performanya ngedrop. Ya, betul. Ini tim harus diangkat oleh seorang namanya Modric yang umurnya udah 35 tahun. Tapi gue setuju dengan Wesley kalau dibilang mainnya ini nggak jelas, lelet. Lambat. ya. Dribbling, passing. Gak ada apa namanya patternnya itu. Kalau gue bilang tidak seperti Kroasia yang masuk Dulu. final. Kayak nggak ada tujuan ke gawang. Nggak loh ada kemarin. tujuan ke Iya. gawang. Dan produknya nggak jelas ya. Tapi ini partai pertama. Ya, true. Big chance juga nggak ada. Sekali-sekali syuting dari lini kedua. Bahkan tim amburadonya Inggris dapat dari Foden, gol sama Kane. Kane bisa di depan gawang itu bisa nggak masuk. Kalau dibilang menang, layak menang. Tapi gue juga setuju bahwa ini Secara tim pemain. abrakadabra. Siapa yang ada kader Inggris? Inggris. Kenapa? Karena skuadnya Ya, pemilihannya. bukan lu boleh pemilihan squad kan ada 26 pemain. Betul. Tapi lu punya Luke Shaw, Hmm. lu punya Chilwell, dua pemain ini bermain Bagus di klubnya bagus di masing-masing. klubnya selama 1 musim konsisten. Iya. Lu pasang Trippier yang bek kanan dan cadangan pula di ATM. Iya. Ngerti nggak? Iya, iya. Nggak cadangan dong sebenarnya kan dia sempat Trippier lebih sering cadangan. Kan dia sempat kena kasus itu kan yang judi Oh, yang iya. kena 10-12 laga Ya, itu tapi kan. nggak selalu jadi starter lah. Iya, iya, iya. Performanya bukan untuk di turnamen. Oke. Gitu kalau menurut Nah, gua ya. oke, setuju. Terus
Lu kalau main dengan 2 DM gue masih paham karena ini match pertama kalau Iya. bisa nggak kalah Lebih seri jaga. masih oke. Hati-hati ya Pasang mainnya. 2 DM itu masih gue bisa terima. Lu pasang Mason Mount. Mason Mount ini bukan playmaker. Mason Mount adalah finisher. Dribbling shoot, dribbling shoot. Oke. Yang supply siapa? Akhirnya golnya yang supply Calvin Phillips kan? Iya, iya. Apakah iya lu selalu bisa mengandalkan 2 DM itu untuk menyuplai bola? Kan enggak. Berarti Iya kan? ya. Lu kalau menurut lu alternatifnya siapa yang harusnya ada di situ untuk menggantikan Mason Mount atau mungkin ada posisi harusnya DM memang nggak dua gitu. Gue sih kalau lu pasang Sterling sama Foden, Foden sama Rashford, Oke. itu lebih berbahaya, lebih bisa ditarik lawannya. Oke, menarik ya. Iya, Tetap Harry Kane di tengah. tetap Harry Kane. Iya. Tetap Harry Kane walaupun kemarin agak karatan tapi kita tahu lah kualitasnya Dia Harry akan Kane. menarik perhatian 2-3 back Iya. lawan dan masuklah si Karena pasti di Foden man mark sama- ya kalau Harry Kane pasti menjadi sasaran utama gitu Jadi kan. walaupun menang, oh ini tim ini masih banyak PR. Oke. Asli masih banyak PR. Nah, ini kalau ngelihat dari tadi kan permainan ada 2 DMF, ada Declan Rice juga Calvin Phillips. Ini begitu ramai Calvin Phillips dengan statistiknya, dengan bahkan ada memes keluar. Ini semua gelandang Milan era Ancelotti dikumpulin di dalam sisi dia ada Pirlo, ada siapa Gattuso, ada siapa lah itu dimasukin ke dalam sisi Calvin Phillips. Sehebat apa sih menurut kalian tadi malam Calvin Phillips yang memang dari tim promosi Leeds dia masuknya gitu Dia kan? menonjol di antara pemain yang nggak menonjol. Iya. Jadi kalau dibilang tim ini hebat, nggak ada yang hebat. Tapi 100% Calvin Phillips masih sedikit kelihatan. Tapi kembali lagi, ini satu match. Oke. Ini satu match ketemu lawan yang karatan juga. Ya. Jadi nggak. Bukan karatan coach. Mereka tahu cara bermain turnamen. Ini kan peringkat 3 juga bisa Ya. lolos gitu kan. Oke. Nahan lah. Kasih Inggris Ya. euforia dulu. Karena lawan terberat adalah Inggris. Jadi semua masih terbuka untuk Kroasia. Iya, iya. Paham? Tapi gue sih tidak kalau gue bilang Kroasia punya peluang lolos ya gue setuju. Oke. Tapi ini tim bukan tim yang bisa tembus ke semifinal atau bahkan final lagi. Inggris juga enggak. Inggris juga enggak. Woi, football is coming home lah katanya. Kalau itu udah puluhan kali gue bilang. Ya semifinal bisa lah, final Tapi ya kayaknya bisa sudah lah, semifinal pun enggak. Lu lihat ketemu siapa dulu. Oh iya iya benar. Belgia luar biasa. Iya, Ya Belgia kita luar belum biasa. ngomong Jerman, Prancis, Iya, Spanyol, Portugal. Belanda. Ya elah. Gua sengaja gak nyebut. Nanti kita bahas Belanda, udah dimasukin aja. Nah tadi kan kalau kita ngebahas Calvin Phillips mungkin kalian menilainya dia bersinar di antara pemain yang justru underperform. Tapi kalau ngelihat dia kemarin tampil bagus, dengan apakah Southgate akan kemungkinan di next match-nya akan kembali memainkan 2 DMF lagi? Atau memang ini formasi khusus lawan Kroasia doang, hati-hati. Tetap akan 2 DM. 2 DMF. Ya. Yang kita tunggu adalah Hendo akan bermain. Karena Nah, itu mereka Hendo, butuh gelandang yang paling tidak menjadi pemimpin, bisa membantu bangun serangan. Jangan dua ini terus-terusan akhirnya gaya bermainnya akan ketebak. Ya. Ini belum ketemu tim yang tactical game-nya lebih bervariasi. Iya. Dan gue bingung Declan Rice yang katanya harganya 80 juta, buset. Di Belanda 15 juta pemain kayak begini. Banyak Ya kan? Bedanya Banyak banget. kan pemain Inggris selebriti, beda harganya Gue beda. bingung pemain, bahkan gue nonton Leeds, kita sudah bahas, Iya. sering gue nonton Leeds. Iya. Calvin Phillips untuk gue, ya so-so. Banyak pemain kayak Iya. gitu sebenarnya kan. Semua so-so, cuman karena kemarin banyak yang bapuk, jadi sedikit kelihatan Dan bagusnya. rambutnya membuat dia menonjol. Ya, Itu penting. kayak Itu zaman penting. kayak zaman Lebih dulu Beckham. eye-catching. Iya. Oke, kalau ngeliat satu pemain ini yang membuat rekor pemain termuda Jude Bellingham ini melihat Bellingham dia bisa ngasih dimensi apa yang nggak ada di skuadnya Southgate. Kok dia udah langsung diturunin kemarin di partai pertama? Ini gue takut lagi nih, overrated kayak Owen. Ya. Owen tahun 98 kan overrated juga. Kalau dia sebenarnya gini, kita menilai itu kan nggak bisa dari prestasinya. Oke. Karena ini baru anak kemarin Oh sore. iya betul. Kita mulai murni menilai dari bakatnya. Karakternya bakatnya. Dan gue rasa kita bertiga sepakat bahwa ini anak berbakat. Iya, iya. Tapi kan kita nggak tahu arahnya kemana. Untung dia pindah ke Dortmund. Iya, betul. Kalau dia masih di Inggris, gue takutnya overrated lagi. Setuju. Dia Makanya- belajar Dortmund, Iya. kemudian ya, tapi overratednya si Bellingham Simti sampai mempensiunkan nomor 22 itu menurut Iya, gue over. itu agak lebay. Anak 17 tahun pindah transfer, Iya. terus nomornya dipensiunkan. Agak lebay. Lebay sih ya. Sama kayak Sancho. Udah lebay 90 juta. Makanya nih kalau kita ngeliat Bellingham, oke, karakternya seperti apa sih ketika dia memang bisa ternyata tampil bagus? Posisi siapa yang bakal terancam oleh Bellingham? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Dia belum akan bisa Dia- mengancam. Dia itu kayak Vieira lah. Oke. Gaya mainnya. Cuman
Ini kan dia diajak bukan untuk bermain, Ya. lebih untuk berpengalaman, Pengalaman, cari oke. pengalaman rasanya gimana, kenalan dengan tim bla bla. Ini lebih untuk jangan depan. Kalau dia dapat 5 menit bermain itu udah luar biasa. Seperti yang Wesley tadi bilang, masih ada Hendo. Oke. Dan Hendo itu punya peran yang besar sekali. Dan kalau nggak jalan, mending Hendo dimasukin, geser Rice, Hendo sama Mount di tengah. Nah, tadi kalau gue udah nanya sama Bung Wesley, kalau menurut lo coach kemarin pemilihan Trippier itu apa sih? Kemarin kan ada spekulasi karena mungkin butuh bola-bola crossing dari kiri lebih bagus. Yang tahu itu hanya Southgate. Enggak, Satu Inggris pun nggak tahu. Tapi kalau lo ngeliat kemarin penampilan Trippier kan sebenarnya tahun lalu udah pernah dia main lawan Belgia Iya. kan jadi bek kiri. Iya. Apa sih yang dia bisa kasih dari bek kiri yang menurut lo kemarin nggak kelihatan, mungkin nggak dari Chilwell atau Shaw Gini, gitu? kalau lu nggak pasang Shaw, gue berpikir selalu positif ya. Mungkin karena Shaw tidak Orang fit. memiliki speed di Oh, speed. sayap. Pasti. Shaw lebih masuk ke dalam, control the game, back up, ya kan? Oke, kalau lu butuh speed, ya lu pasang Chilwell dong. Chilwell juga bermain cukup bagus. Iya. Di Chelsea. Walaupun kualitasnya ya not bad lah, not good juga, tapi at least masih bisa crossing, ngerti nggak? Iya. Nah terus alasannya apa Trippier? Lu gini ya, gue pernah main di semua posisi di lapangan, Kiper enggak kan? tapi naturalnya kan gue kanan. Oke, Berkali-kali gue main kiri, bisa-bisa aja, cuman nggak maksimal, Oke. nggak maksimal, ngerti nggak? Dan Trippier pun demikian. Sekarang karena belum ada perlawanan yang signifikan, seolah-olah he's doing well. Padahal enggak, lu ketemu tim yang agak bagus dikit aja, lu harus pasang Shaw atau Chilwell. Gue pikir karena Kroasia juga nggak main bola-bola lambung. Kalau main bola-bola Iya. lambung mungkin nggak di situ posisinya. Lagi-lagi tactical game itu ikut menentukan formasi pilihan si pelatih. Dan Southgate lagi kata si Coach Justin, hanya Southgate yang tahu. Tapi kalau kita mendebak-debak, kalau gue melihatnya karena gaya bermain Kroasia tidak main bola-bola lambung, mereka main bola-bola pendek dan mungkin dibutuhkan. Kalau Lucio mungkin Maguire main, gue pikir duet itu yang main. Next lawan Scotland. Ya. Scotland main Main. crossing. Nah, iya. Feeling gue Trippier main lagi loh. Lu lihat aja. Lihat Udah jadi anak emas ya, ini Southgate emang bukan pelatihnya ajaib ini. Nah ini berarti kalau kita ngelihat kemarin backnya dengan Ming Stones tanpa Maguire yang emang belum fit itu, apakah memang duet ini sudah cukup tanpa harus memaksakan Maguire sembuh lebih cepat atau memaksakan dia main di saat dia belum bugar banget-bangetan gitu? Ming Stones menurut kalian penampilannya gimana kemarin? Gue bilang Maguire itu sangat dibutuhkan. Oke. Sekarang kan nggak banyak pilihan. Tapi kemarin Ming cukup bagus ya, Iya. walaupun memang Kroasia mainnya juga nggak Iya, banyak exactly. ancaman ya. Berapa banyak bola Kroasia masuk dalam kotak penalti? Hampir ada. bisa Itu dihitung. membuat kemudian kayaknya back Inggris Kelihatannya kuat bagus ya, gitu ya kelihatannya perform. kuat, Iya, solid betul. gitu ya. Nanti lihat bola-bola silang Scotland masuk terus. Belum lagi bola-bola jauh Ceska yang akan dia direct masuk bola kotak penalti. Butuh pemain berpengalaman seperti Maguire. Kalau ngelihat dari komposisinya squad ini, tadi kalian setuju berarti Southgate kira-kira masih akan menurunkan squad yang mirip-mirip banget dengan squad di laga pertama ini atau bakal ada perombakan di beberapa pemain yang menurut kalian mungkin kurang perform gitu Itu kemarin? hanya Southgate yang tahu. Kalau kita kan memiliki sebuah analisa berdasarkan sejarah pemain musim ini. Berdasarkan performa pemain musim ini. Ya. Dan untuk gue tidak ada satu alasan untuk tidak menempatkan Luke Shaw di situ. Ya oke. Ya atau Oke, Chilwell iya. ya. Dan Hendo. Bukan, dan Hendo. Tapi kan Hendo sempat cedera Iya, lama oke kan ya. dia akhir-akhirnya udah main juga di Liverpool. Iya, iya. Gue nggak ngertinya, lu pemain riskan cedera gini lu panggil terus lu nggak mainin ngapain? Iya, Iya. Ini nggak ada pemimpin loh yang di sini yang benar-benar selain Harry Kane yang senior ya. Makanya nggak ada pemimpin, nggak ada kreativitas, ngandelin skill individu aja. Yang kebetulan sekali dapat Calvin Phillips crossing ke depan sama Sterling. Emang Sterling cetak gol. Emang sehebat apa dia? Golnya juga nabrakan. Iya. gitu. Emang sehebat apa Sterling main? Iya, Kan berantakan. hancur-hancuran juga. Nggak kelihatan Musim juga. ini kemarin. turun kok. Iya, Musim ini juga turun. turun banget. Hai, Oke, selamat Tan. malam. Malam. Coach masih seneng banget ya, tadi belum bahas Belanda ya? Belum, tapi udah dimasukin dikit ada Belanda katanya layak. Nah tadi sebelum kita bahas-bahas Belanda, ini ada teman kita nih ya Oh yang iya. bakalan ngasih report langsung dari Belanda. Ini ada Tito Sianipa. Tito Kita lihat Sianipa. dulu yuk laporan dari Belanda langsung seperti apa. Hi guys, I am now in the COVID testing room with Miss Nicolette. Hi Gibraltars,
Kini saya melaporkan untuk Jebret TV, Jebret Media, Jebretnya Valen, CEO. Sudah berada di luar arena Amsterdam, jelang pertandingan Belanda melawan Ukraina. Waktu menunjukkan pukul 7.30, pertandingan akan dimulai pukul 9 malam atau pukul 2 dini hari waktu Indonesia. Nantikan laporan berikutnya dari Amsterdam Arena bersama Jebret. Main di Belanda, tapi Belanda belum bisa mengungguli. Arena. Wow, enak banget ya. Itu udah pada pas masker ya? Bung Tito, nggak apa-apa. Bung Tito enak banget dibiayain sama Jebret Media ya. Keren Jebret ya. Nggak, emang dia tinggal di sana kebetulan. Makasih Bung Tito. Makasih kirimannya Akhirnya dari Bung Tito. gara-gara ada Bung Tito kita bisa dapat reporter langsung dari Belanda. Nah sekarang kita quiz dulu yuk. Ada persembahan dari GeForce Fast Moving Automotive Parts. Punya Indonesia. Quiznya ini dia. Siapakah pemain Belanda yang suka ngalus di aplikasi pencarian jodoh? Ngalus apa sih? Ngalus itu apa? Swap itu gitu ya? Ngalus apa sih? Yang switch gitu Modus, ya? modus. Oh modus. Jadi pertanyaannya siapakah pemain Belanda yang suka modus di apa tadi aplikasi pencarian jodoh Gue ya? tahu. Ah ya. Ntar coach, Oh, nanti. jawabnya coach. Nah ini kita jawabnya caranya. Caranya gimana? Tulis nama, Instagram, terus sama jawaban kalian. Oke, berarti nama, terus nama Instagram kalian, terus jawabannya apa gitu ya? Iya, udah pada tahu belum jawabannya? Sambil mikir kita langsung aja yuk kita lihat stand up bola raga. Ini dia. Wah, nggak kerasa season 2 akan kita akhiri malam hari ini. Aku hancur pusing kepalaku. Jadi di mana kurangku? Kan ada kocak sama lucu gitu. Kenapa harus ngocol? Ngocol gitu. Aneh. Evan Dimas. Iya Mae. Malam ini memang temanya bagi-bagi rezeki aja nih. Ini kayak malam takbiran nih kelihatannya ya. Terima kasih banyak Bang Valen, terima kasih Api, Bang Popon, Viko, Eka. Mudah-mudahan ada lagi season selanjutnya. Sampai ketemu di Stand Up Olahraga season 3. Stand Up Olahraga. Itu dia stand up bola raga bersama Viko Fareza dan juga Eka Kuota yang menutup dengan manis season 2 stand up bola raga yang nanti bisa kalian saksikan premiernya jam 10 malam sekaligus menjadi episode terakhir stand up bola raga season 2. Selengkapnya bisa saksikan di Jebret Media TV. Oke, tadi kita sudah melihat ada laporan dari Belanda dari Bung Tito Sianipar yang kayaknya itu agak sedikit apa ya, matanya ngantuk apa beler apa gimana tuh, lagi ngapain dia di sana ya? Apa mungkin baru bangun tidur ya? Tampangnya emang begitu. Enggak, emang katanya ya. Ya itulah lo tau lah di Belanda ada apa. Nothing wrong dengan Belanda. Ya kan di sana legal kok, jadi nggak nothing wrong. Oke, kita ngomongin Belanda yang kemarin gue sempat banyak yang meragukan di timeline bahkan for better or for worse Belanda kita melihat akan ancur-ancuran atau justru bisa main bagus dengan segala keterbatasan yang ada, tapi dia akhirnya bisa menang 3-2 walaupun sempat deg-degan juga di akhirnya. Bung Wesley dulu sebelum coach kayaknya semangat banget udah ngeliat Kopi Kolak ini semangat dia ngomong Gue Belanda. semangat makan roti bakar. Gimana Bung Wesley lihat Belanda kemarin yang sempatnya tampil cukup bagus di babak pertama, tapi babak kedua kendor sampai deg-degan sampai akhirnya bisa menang 3-2. Ya, pertama prediksi gue sebenarnya 2-1 nggak banyak-banyak gol. Oke. Tapi jujur ini dari awal Euro sampai sekarang ini penampilan yang membuat kita sangat menikmati sepak bola. Dua-duanya jual beli serangan. Gue nggak nyangka Ukraina berani menghadapi Sebagai fans netral ya. ya menghadapi Belanda. Tapi yang gue juga mensyukuri coach setelah kegagalan dan trauma timnas Belanda di 2000, Ya. akhirnya kan mereka main lagi loh di Amsterdam kemarin. Oh, iya. Nggak pernah lagi takut timnas Belanda main di Amsterdam. Sering kalah emang. Sejak semifinal Euro itu main lagi dan kemudian pembalasan itu terjadi. Emang itu stadion laknat itu. Itu stadionnya Ajax emang laknat itu. Nggak layak timnas Belanda main di stadion laknat gitu. Pendukung Utrecht yang ngomong nih sekarang. Susah kalau subjektif ini. Gimana coach, lo ngeliat kemarin dengan komposisi skuad yang turunkan debur menghadapi Ukraina kemarin, apakah menurut lo itu yang udah tepat kemarin menurunkan Gue itu pemain? kebetulan langganan TV Belanda.
Jadi semua TV Belanda gue bisa tonton. Jadi ada program biasa, preview, show. Itu yang ngomong Pierre van Hooijdonk, Theo Jansen, Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, Giovanni nggak ya? Enggak, si Kenneth Pereznya Denmark yang pernah main di Ajax. Jadi dia semua, sebenarnya apa yang dikatakan semua ini intinya cuma satu. Belanda nggak boleh main dengan 3 back. Nggak cocok. Sampai siapapun ada artis-artis ngomong, kenapa harus main 3 back? Frank de Boer bereksperimen lawan Scotland, amburadul. Lawan Georgia sudah agak bagusan. Nah, ini kan match penting. Dalam arti, lu nggak bisa gambling. Tapi Frank de Boer ini kepala batu. Dia tetap gambling, tetap menurunkan 11 yang kontroversial. Karena banyak yang tidak setuju Weghorst main. Mereka bilang, Van der Vaart kalau nggak saya bilang, kalau lu main dengan 3-5-2, dengan 3 back, lu harus punya 2 striker yang mobile. Dan pada saat counter attack, Malen lebih cocok daripada Weghorst. Seperti pas lawan Georgia, dapat bola, lari. Punya karena Malen kecepatan lebih, lah ya. Tapi bukan Weghorst. Nah, diskusi bla 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 lain, kalau gue pribadi gue bilang, ini tetap gambling. Bisa progres seperti Skotlandia, Georgia, sekarang Ukraina, bisa juga jelek. Nah, sebenarnya dua-dua ini terjadi dalam match kemarin. Yaitu 10 menit di mana koordinasi defense jelek dimanfaatkan oleh Ukraina. Kebobolan 2. Babak kedua ya. Tapi harus dikatakan 70-80% semua bermain cukup bagus sesuai dengan kapasitasnya. Jadi nggak ada yang neko-neko aneh-aneh dribbling, passing dia celah. Gue mau nanya sama lu coach, pemain terbaik, kok gue nggak setuju sama pemain terbaik pilihan banyak orang ya? Dumfries ya? Gue Dumfries. Enggak, banyak orang di Belanda bilang Dumfries. Iya, dia dong. Gue nggak tahu. Kalau gue bilang hampir semua main bagus. Kalau gue boleh milih, gue nggak pilih Dumfries, gue pilih Wijnaldum. Kenapa lu bilang? Kenapa lu bilang Wijnaldum? Bekerja keras, menyerang defense, nggak egois dan cetak 1 gol. Golnya keren pula. Wijnaldum ini benar-benar kemarin main luar biasa. Tapi sebenarnya hampir semua, De Jong main bagus banget. Dumfries juga bagus. Dumfries gue bilang main bagus banget. Bahkan Ake yang sebagai kejutan karena orang semua berpikir Wijndal yang main. Weghorst bekerja keras dapat 1 gol. Depay juga bagus mainnya, keren walaupun nggak cetak gol. Jadi praktis semua sesuai dengan semua bermain maksimal. Karena kan gue selalu bilang ini tim kan mediocre sebenarnya. Nggak ada pemain yang benar-benar bintang. Kalau gue boleh tunjuk 1 pemain bintang mungkin Frenkie de Jong doang. Yang lain kan sering kali main kadang bagus, kadang enggak, kadang bagus, kadang enggak. Sama De Ligt nggak main, Van Dijk nggak main. Jadi kalau dibilang pemain bintang ya De Jong doang. Yang berpengalaman Wijnaldum. Sama Wijnaldum. Nah, tapi kalau kita ngomongin tadi kan lu sempat juga bilang soal komposisi 3 back ini, tapi kan ngelihat De Ligt tiba-tiba juga harus absen dan juga kemarin Van Dijk nggak ada. Justru ini paling aman kan untuk mengamankan minimal dari lini belakang dulu gitu. Dari belakang dulu kan diamanin. Gini, ini juga salah satu kritikan dari mantan pemain itu. Oke, lu boleh main 3-5-2 seperti pada saat kualifikasi Piala Dunia lawan Italia. Main di Italia 0-0. Tapi kalau lawan Ukraina, Austria sama Macedonia Utara, lu nggak perlu main 3 back. Karena mereka tidak menyerang. Ternyata para mantan pemain ini salah. Ya kan? Ternyata salah. Jadi nampaknya... Tapi lu menduga nggak Ukraina main begitu? Nggak ada. Iya. Nggak ada yang menduga. Mainnya berani banget, terbuka, agresif. Terutama menengah ke depan. Keren banget. Positioningnya, switchingnya, serangan dari kiri ke kanan. Skill individunya. Jadi Frank de Boer nggak peduli orang ngomong apa, pokoknya gue harus yang lolos tahu dulu tim grup. dia kok. Iya, betul. Tapi lagi-lagi gue Dumfries dengan kondisi pertahanan mereka yang begitu solid sebenarnya, ada ruang dikit. Siapa pemain yang ngacak-ngacak timnas Ukraina? Jadi gue tetap melihat peran dia pemain ini Dumfries benar-benar menjadi salah satu pembeda di pertandingan. Cuman lu lihat dari 90 menit berapa kali dia come up, dia menyerang. Cuman 3-4 kali. Kalau lu pasang Frank Berghuis di situ, itu setiap dia pegang bola itu ada ancaman. Cuman kembali lagi ini adalah pilihan. Lu lebih fokus lu fokus ke menyerang atau fokus ke defense. Bahkan gue pikir pada saat dua-dua
You have to win this game, masih ada 10 menit. Kenapa nggak masukin Berghuis? Ternyata dia yang cetak gol. Nah, this kind of things kan nggak bisa kita prediksi gitu. Nah ini kalau ngeliat kemarin dengan banyaknya pergantian juga di babak kedua, bahkan Ake sampai masuk gantiin Blind, yang Blind juga katanya lagi trauma abis ngeliat Eriksen, sampai ada Veltman masuk, Malen masuk. Menurut kalian di match berikutnya dari Frank de Boer ini, akankah ada posisi yang kemungkinan kemarin bakal digantikan pastinya di posisi kemana? Apa emang udah starting line up ini udah paten begini? Feeling gue ya, karena yang jadi tanda tanya mungkin atau Ake atau Blind si Wijndal. Lu yakin Ake akan main? Ake itu lebih menyerang daripada Wijndal. Iya. Nah intinya adalah itu. Kok Ake? Van Aanholt. Sorry. Back kirinya Ya, kan. kemarin kan antara Van Aanholt atau Wijndal. Akhirnya pilih Van Aanholt dan nggak jelek-jelek amat juga Van Aanholt. Nyerangnya bagus Kiri Aanholt. kanan imbang lah. Ya. Nyerangnya Kalau bagus. ketemu lawan Austria sama Macedonia, feeling gue tetap Van Aanholt. Oke. Tapi kalau udah ketemu tim agak besar, Iya, 16 besar. ya baru mungkin Wijndal. Tapi berarti kalau lawannya Austria Makedonia Utara, menurut lo bisa dong dia main formasi 4 back, harusnya nggak main begini lagi? Tetap akan begini. Begini, karena udah mendingan main aman aja Frank de Boer ya. Yang melatih itu siapa? Frank de Boer. Yang memilih pemain siapa? Komentator kan bisa memberikan masukan. Kalau misalkan kalah, emang komentator bertanggung jawab? Enggak sih, pelatih bertanggung jawab. Mau komentatornya mantan pemain, mau apa, nggak ada urusan. Iya. Kalau ngeliat kemarin Weghorst dengan juga ada Luuk de Jong yang sebenarnya lebih senior dan juga mungkin main di Sevilla cukup bagus tahun lalu, melihat ini apakah Weghorst justru lebih unggul untuk mendapatkan tempat di tim utama daripada Luuk de Jong? Apa gimana menurut kalian Luuk de Jong dengan Luuk de Weghorst? Jong itu kalau sebagai starter sering nggak kelihatan. Dia kayak Giroud ya, bagus super sub. Jadi lebih bagus jadi super sub. Super sub ya? Di Sevilla juga begitu Betul. kan? Jadi super sub. Lebih bagus jadi super sub. Jadi kalau gue ya, gue nggak setuju dengan Weghorst juga. Gue lebih setuju dengan yang Malen dikatakan ya? Van de Vaart, Oke. Malen masukin. Lebih dinamis, Karena lebih untuk mobile. counter lebih cepat. Ada pemain yang dilahirkan untuk itu, Coach. Iya. Untuk menjadi pembeda di masa perubahan tactical game itu. Dan kita lihat pada saat lawan Georgia, berapa kali counter itu tembus karena Malen yang masuk sebagai sub. Oke, kalau melihat dari kemarin grup C, Belanda udah menang dan juga di laga lainnya ada Austria yang juga menang kemarin cukup meyakinkan lawan Makedonia Utara ya, walaupun lawannya juga Makedonia Utara ya. Menurut kalian dengan sekarang ada Austria yang kemarin tampil cukup meyakinkan juga lawan Makedonia Utara, ini bisa jadi ancaman nggak buat Belanda nanti? Dari Austria yang ada Alaba di sana, ada si Sabitzer ya, terus ada juga si Martin Notovic. Lu kalau lihat 2 gol dari Austria itu kan begitu very poor defense Ya, dari Makedonia sehingga si Arnautovic sama siapa itu bisa cetak gol, ngerti nggak? Menjadi 3-1. Tapi kalau lihat dari sisi permainan untuk gue sih Udah juara grup dipegang nggak di tangan ya, tiket juara grup ya? Harusnya ya. Kalau enggak lu bener-bener tolol kalau juara grup. Cuman gue mau ngasih pesan ya. Mari nikmati pertandingan ini karena menurut gue Makedonia Utara pun bukan tim yang doyan bertahan. Oh gitu, ya kemarin Di nice fase banget. kualifikasi cuma 2 kali mereka nggak nyetak gol. Mereka rajin kok nyetak gol. Home and away mereka berani. Nah keberanian itu adalah santapan bagi Belanda. Tapi nikmati, jangan sampai kemudian kita wah ini Makedonia akan bertahan mati-matian. Bagi mereka nothing tulus. Iyalah, mereka Ngapain bertahan di experience. turnamen yang mereka baru sekali masuk. Dan mungkin nggak akan masuk lagi gitu kan, harus dimaksimalin itu gitu dia. ya. Bener. Now or never gitu ya, main They selepas-lepasnya. have to enjoy the game lah. Cuman Ya. tim-tim kayak begini kayak mereka kayak Finland, Scotland untuk gue sih nggak layak lolos ya. Oke, kita pindah ke grup lainnya. Ada nanti malam Spanyol yang akan bertemu dengan Swedia. Yang sekarang kemarin persiapannya juga sempat terganggu nih. Ada juga jadwal hari ini nih. Ada Spanyol Swedia, ada Polandia Slovakia, ada Skotlandia dan juga Republik Ceko. Ngeliat Spanyol yang persiapannya juga sempat terganggu dengan adanya pemain yang COVID termasuk Sergio Busquets. Ini akankah merubah skema dari Enrique, Bung Wesley? Pasti ada perubahan. Cuman kalau kita Berubah lihat drastis nggak? goncangan itu kan mulai dari ketika Enrique sempat mundur. Ya, Di betul. Februari 2019. Digantiin asisten Terus dia ya. gabung lagi. Ya. Dia tidak menyelesaikan formasi tim ini. Tapi kalau kita lihat guncangannya juga banyak. Nggak bawa pemain Real Madrid itu guncangan. Ya, Itu guncangan dari Nggak ada pers. Ramos. Jangan lupa Marca, AS itu adalah penggemarnya Real Madrid. Iya. Dan mereka akan menghantam Enrique kalau hasilnya nggak bagus. siap ya. Kalau Busquets, gue bukan orang yang meragukan Busquets udah senior. Ya. Tapi timnas Spanyol butuh itu. Dan kemudian lihat di depan. Hanya Morata yang di seluruh skuad ini mencetak 2 digit gol Ya. untuk timnas. Ini tim yang menurut gue
baby untuk tim sekelas Spanyol yang performa mereka buruk banget kemarin di Piala Dunia 2018. Ya coach, Maroko masa seri lawan Maroko di 2018 sekali cuma menang, kemudian lawan seri 3-3 Portugal. Oke, kalahnya lawan Rusia di 16 besar. Ini bukan tim Spanyol juara dunia, juara Eropa. Oke, coach dulu ngeliat komposisi Spanyol sekarang dengan juga akhirnya si Busquets absen, melihat walaupun ada pemain-pemain lain ya, ini meyakinkan nggak sih lihat squad Spanyol sekarang yang tadi juga kata Bung Wesley? Gue nonton Spanyol lawan Portugal, friendly, beberapa minggu yang lalu, dan di situ Portugal diobok-obok. Tapi gue nonton juga di kualifikasi Spanyol lawan tim kecil lah, di mana Olmo yang main, kalau nggak salah Ramos masih main. Di situ Spanyol nggak ada kreativitas sama sekali. Kita harus tahu bahwa Spanyol ini harus move on. Generasi Xavi, Iniesta udah gone. Betul. Sekarang lagi coba membangun naik turun. Oke. Nah, Enrique masuk dengan kepala batunya mendatangkan 24 pemain, Busquets kena Covid, tapi secara overall berdasarkan match lawan Portugal lah, they can play very well. Ya, bisa meyakinkan. Hanya kembali lagi kemungkinan besar kan semua tim akan bertahan lawan Spanyol. Ya, karena megang bola pasti Spanyol. Yang dibutuhkan ini kreativitas dan itu bisa lahir dari Pedri ataupun Thiago. Oke. Ya. Kalau ngelihat skema formasinya, menurut kalian ini kan bahkan kiper aja sekarang Enrique lebih percaya sama Unai Simon dibandingkan sama De Gea dan lain-lain. Tapi kan ya oke lah, ini ada juga Pau Torres dan juga ada pemain yang membelot dari Prancis. Ini menurut kalian formasi terbaik ya? Kuncinya ya Pau Torres dan Laporte di belakang. Di backnya ya. Ini nggak bisa lagi kalau keduanya nggak dimainkan dari awal berat sih karena Alba juga udah tua. Ya. Abda kapten ya? Nggak ada Busquets, Alba ya kapten. Atau mungkin Koke kapten ketiga ya? Oh iya kapten ketiga kemudian Koke. Olmo disebut-sebut sebagai penggantinya Morata sebenarnya penerusnya gitu ya. Walaupun gaya mainnya sebenarnya beda kan, Olmo kan lebih gelandang winger kan. Iya, tapi gue lebih setuju di sini Morata daripada Moreno. Gue mending Moreno daripada Morata. Moreno yang kemarin desain MU itu. Laga pertama Euro. Gue gak impress dengan Morata. This guy is so overrated. Kemarin lawan Portugal bisa cetak hat-trick loh. Iya. Itu ada bolanya melenceng kemana-mana ya. Morata kadang kalau bagus banget, tapi itu gak kelihatan. Benar-benar gak konsisten sih Morata kadang kalau bagus. I think it's good kasih kesempatan kepada Moreno dan juga sebagai sideward terhadap Morata bahwa lu belum tentu jadi starter. Tapi di laga perdana bukannya riskan. Gue bilang ini riskan. Mereka di kandang sendiri. Still lawannya Swedia dan kalau nggak berjalan, seandainya Moreno main jelek banget, seandainya menit 60 masih bisa masuk Morata. Di kualifikasi 3-3 loh lawan Swedia. Ya true. Ya karena tim ini ya tim di atas mediocre tapi udah nggak top lagi kayak dulu. Kalau melihat dari komposisinya ini kan juga ada Ferran Torres yang bahkan di City juga terakhir-terakhir udah nggak jadi pemain inti. Terus juga ada kalau ngelihat dari Olmo ini menurut kalian akan inti nggak nanti malam? Atau ini menurut kalian prediksinya salah? Apa ini prediksi terbaik? Bisa juga Morata sama Moreno main, Ferran Torres di belakangnya. Oke, di belakang striker. Ya. Sekarang kan Enrique ini dikenal sebagai pelatih yang lebih pragmatis lah, bukan lagi memainkan sepak bola kayak zamannya dulu Spanyol lagi jaya-jayanya beberapa tahun lalu. Tapi menurut kalian Enrique di Barcelona walaupun dibilang pragmatis tapi terbukti dia tahu pemain yang dia mau, formasi yang dia mau, gaya main yang dia mau dan bisa mendatangkan hasil. Sekarang juga dia begitu. Dia melawan arus dengan gak memanggil pemain Madrid, terus juga kayaknya dia udah tahu skuadnya cuma bawa 24 harusnya 26. Ini berarti pelatih ini cukup percaya diri dong dengan skuad yang dipunya sekarang. Bukan cukup sih. Sangat banget. Arogan banget. Either percaya diri atau songong. Tapi justru bagus kan pelatih kayak gini, dia tahu apa yang dia mau, kayak Conte kan dia tahu apa yang dia mau kan sebenarnya. Masalahnya ini turnamen. Mereka main di rumah sendiri. Kalau performanya tidak sesuai harapan, dia membawa Spanyol yang otomatis orang ingat trauma 2018. Buruk banget. Iya, itu ancur-ancuran sih. Buruk banget mainnya, kemudian diganti. Kemudian ekspektasi orang kan adalah, Enrique, gelandang yang bagus, main di Real Madrid, main di Barcelona. Kemudian dia harus mengembalikan ekspektasi orang di 2010 ketika mereka juara dunia. Dan semua orang menganggap Tiki Taka itu sudah selesai eranya. Dan harus dibangun era baru. Tadi kata Coach Justin, era baru seperti apa yang dia bangun kalau misalkan di laga perdana, laga kedua misalkan nggak dapat yang memuaskan. Gue ragu. Intinya dengan sekarang skuad yang dia pilih, keputusan yang dipilih ini bisa menjadi bumerang besar buat dia kan, artinya ketika dia gagal. Sebenarnya pemain inti dan pemain cadangan itu juga beda-beda tipis. Ya. Jadi dia punya banyak pilihan lah.
either lu pasang Llorente atau Thiago atau Pedri itu kan nggak jauh beda. Rodri mah hampir pasti main. Rodri pasti main, gantiin Busquets lah pasti. Karena kan. nggak ada Busquets ya kan. Dan Jadi, itu Spanyol harus terima kasih sama Pep. karena Rodri dimatangkan di City. oh iya. Oke. Tapi kayaknya emang 3 gelandang ini hampir nggak tergantikan sih ya. Bahkan Rodri, Thiago, Olmo pun Koke. kan bisa di posisinya Koke lah. Iya, Jadi bisa jadi untuk gelandang tengah sih sentral. cukup banyak pilihan. Strikernya sih yang menurut gue yang agak menjadi meragukan. pertanyaan kan ada apakah dia bermain dengan 2 striker di depan, Morata dengan Torres di belakangnya, Ya, atau 4-3-3. atau benar-benar dengan 4-3-3 dengan 2 winger dengan Morata ya. Ini yang menjadi pertanyaan. Tapi pada intinya Enrique memiliki banyak pilihan dengan gaya dia bermain karena kualitasnya nggak ada yang benar-benar menonjol kayak Spanyol zaman dulu lah ya. kayak zamannya Xavi Iniesta lah. Oke, prediksi lawan Swedia yang ya udah nggak ada Ibrahimovic tapi masih ada pemain-pemain lain yang juga main di Eropa. Apakah akan menjadi laga yang sengit atau harusnya Spanyol bisa menang cukup meyakinkan di laga ini? Spanyol nggak pernah kalah lawan menjamu Swedia ya, 3 pertandingan terakhir. Tapi di kualifikasi grup ini lucunya ya, mereka nanti ketemu lagi tuh di kualifikasi Piala Dunia. Ya, sama iya. Swedia. Mereka 3-3 main, lalu 1-1 menurut gue Swedia masih bisa mengejutkan dengan gaya bermain Spanyol yang masih baru. Gue masih 2-1 untuk Spanyol. Tipis ya Spanyol ya. Oke, Ya, coach. gue juga bilang tipis. Tipis ya, Ini Spanyol. nggak akan Spanyol cetak. Spanyol tidak memiliki masalah dari sisi ball possession atau bahkan create chances, tapi punya Efektivitasnya. masalah dengan finishing. Oke, itu dia prediksinya dari Spanyol menghadapi Swedia. Apakah akan ada kejutan nanti malam? Kita lihat saja. Dan sekarang kita akan memanggil komika yang lucu banget. Pasti udah menyiapkan materi untuk menyimpulkan tadi analisa dari Coach Justin dan juga Bung Wesi. Silakan, Bung Popon Kerok. Sini, Pon. Mantap, Bung Popon. Lu pakai jas sekarang. Kemarin habis penjurian. Lanjut. Pakai jas kalau spesial karena ada Coach Justin Bang Banji. Woi, kenapa pakai jas Coach Justin? Waktu itu sebenarnya mau ikutan foto bareng sama Coach Justin, cuma jasnya agak lebih gelap. Coach Justin kan biru muda ya waktu itu ya. Oh iya, Yang iya. itu. Oh iya, foto pakai jaket biru Iya, kan, jas biru. itu kan Iya, pakai iya, jas iya. biru terang. Saya ketuaan birunya. Ya, membahas pertandingan ya Coach, menyimpulkan ini kan semalam Inggris menang, terus tadi Coach Justin bilang katanya tim abrakadabra Inggris. Saya nggak setuju Coach. Kenapa? Karena strikernya Inggris tuh Harry Kane bukan Harry Potter. Oh iya, benar. Iya. Kalau Harry Potter abrakadabra ya. Iya, kalau Harry Potter benar. Bisa. Makasih Coach bisa-bisain. Kalau kemarin sepi ya. Iya. Oke. Sebenernya gue pengen siaran sama lu duduk di kursinya Bung Wesley. Nanti lah Kita berdua. Sedikit-sedikit ya. Ini kan udah 1 frame udah oke lah. Lanjut Pak. Lanjut ya, semalam juga Kevin Phillips ya bermain sangat menonjol karena memang sesuai dengan namanya kan. Philip terang terus. Terus terang gitu lagunya. Iya, yang lain redup kan. Dia doang yang terang memang permainannya. Tapi ada satu akun bola yang mengutip katanya dia bermain 3 peran katanya. Wih, ini yang Seperti tadi gue bilang. Pirlo, Gattuso dan Kakak. Kakak, oh iya benar Kakak. Ini gimana sih dia masa ngebandinginnya sama pemain negara lain? Negara Inggris gak punya legenda apa ini? Gak ada pemain yang bisa dibandingkan. Iya. Ada Gerrard, ada Scholes kan Masa dibandingin. pakainya main Italia. Lalu berikutnya adalah Belanda ya. Belanda, ini Belanda penting. menang hoki aja coach. Semua dibagus-bagusin. Gini kalau semuanya bagus kenapa bisa kebobolan 2 ini? Hanya dalam waktu 5 menit. Bagus Iya kan? Nah, itu dong coba dinilai siapa tuh yang salah dari gol 5 menit itu tuh 2 gol. Ya kan? Kayaknya udah sempet jumawa. Udah 2-0 menang kayaknya nih. Sama aja sama Coach Justin. Main Belanda tuh mirip-mirip lah. Suka jumawa ya? Suka jumawa. Iya, suka jumawa. Bagus. Atas nama komedi gak pernah salah. Iya Coach, bercanda Coach. Kalau menang 3-0 dia semua satu season. Makanya dia semua sampai ngomong 3-2. Kalau ini menang 3-0 bisa langsung jumawa kayaknya Euro tercipta untuk Belanda kan. Ada menang aja belum pernah. Iya. 88. Pernah menang. Piala dunia yang Piala belum. dunia gak pernah. Iya. Piala dunia. Van Basten. Itu yang zamannya 88 ya? 88. Ya wajar lah zaman itu.
Iya ya. Terakhir tadi apa? Spanyol. Spanyol. Ini dia pemainnya memang pelatihnya tuh agak lebih songong lagi nih. Kenapa? Ya itu dia ngepur 2 pemain kan, yang lain bawa 26 dia bawa 24. Emang songong banget yang ngepur dari pemain, jumlah pemain. Terus dia tadi Coach Justin dan Bung Wesley berebutan soal masalah lebih baik Morata atau Moreno. Padahal kan maunya Luis Enrique ya. Mau Morata, mau Moreno. Iya. Maunya Luis Enrique aja. Pinter banget, cerdas kalau dengerinnya. Sekian lah. Oke, kita itu dia analisa kesimpulan dari Popon Kerok, luar biasa. Ayo Tan, langsung jawaban Kita kuisnya. langsung umumin aja ya. Ini jawabannya adalah Coach Justin apa Coach? Jawabannya Coach? Jurien Timber. Bener nggak? Gila, kalau pemain Belanda. Masih benar, terus siapa yang benar? Nah, selamat untuk pemenangnya. Jangan lupa ya DM ke Instagram @jebretmedia. Jangan lupa Kalau juga- nggak DM, dia kepangus ya selama 24 jam. Jangan nagih ke talent sama ke lain-lainnya ya, tagih ke adminnya, jangan ke kita-kita yang siaran di Sering sini. ditagih ya. Jangan lupa juga follow semua medsosnya Jebret Media dan juga nonton channel-channelnya yang banyak konten-konten menarik pastinya di sana, termasuk tadi ada laporan dari kontributor di Eropa sana. Oke, thank you sudah menyaksikan Jebret Tim. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye semuanya. Thank you.